Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Kaila Kusuma, NIM G00241198 dari kelompok B4. Pada di video ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 2.1. Pertanyaan pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi, saya akan menjelaskan mekanisme ereksi terlebih dahulu. Ereksi terjadi akibat rangsangan psikogenik, yaitu visual, pendengaran, penciuman, atau imajinasi, dan rangsangan refleksogenik, yaitu stimulasi langsung pada genitalia. Proses ini dimulai dengan aktivasi sistem saraf parasimpatis yang berasal dari NIL, CLMS, sakral 2-4. Aktivasi ini menyebabkan pelepasan neurotransmitter oksida nitrat dari ujung saraf non-adrenergik, non-cholinergik, dan sel endotel di dinding pembuluh darah penis. Kemudian oksida nitrat merangsang enzim guanilat siklase yang meningkatkan produksi siklik guanin monofosfat atau EGMP. Nah, IGMP berperan dalam merelaksasi otot polos pada dinding arteri penis dan sinusoid corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Seiring dengan meningkatnya aliran darah, sinusoid di dalam corpus cavernosum membesar dan menekan vena-vena subalbuginea yang menyebabkan darah terperangkap dalam jaringan erektil sehingga mempertahankan ereksi atau penisnya dalam kondisi tegang. Faktor utama yang mempertahankan ereksi adalah mekanisme veno-oklusif yang terjadi akibat tekanan darah yang meningkat di dalam korpus cavernosum. Nah, tekanan ini menghambat aliran balik darah melalui vena penis sehingga penis tetap dalam keadaan tegang. Fascia tunica albuginea yang membungkus korpus cavernosum juga berperan dalam mempertahankan tekanan internal yang tinggi selama ereksi. Saat stimulasi seksual berhenti atau setelah ejakulasi, enzim fosfodiesterase tipe 5 atau PDE5 mulai menguraikan EGMP menjadi GMP. Akibatnya, kadar EGMP menurun, otot polos arteri dan jaringan cavernosa berkontraksi, dan aliran darah ke penis berkurang, menyebabkan penis kembali ke keadaan flaccid. Kemudian, untuk mekanisme ejakulasi. Ejakulasi merupakan proses refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf simpatis NIL, CLMS, segmen lumbal 1 sampai lumbal 3. Dan ejakulasi ini terdiri dari dua fase utama. Yang pertama adalah fase emisi. Nah, fase emisi ini terjadi di bawah kendali sistem saraf simpatis. Impuls saraf dari pusat ejakulasi di medula spinalis merangsang kontraksi otot polos di beberapa struktur berikut. Yang pertama di vas deferens. Dia memompa sperma dari epididymis menuju uretra prostatica. Yang kedua di vesicula seminalis, fungsinya untuk mengeluarkan cairan yang kaya fruktosa dan prostaglandin yang berfungsi sebagai sumber energi dan membantu untuk motilitas pada sperma. Yang ketiga ada glandula prostat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan basah yang membantu menetralkan lingkungan asam di uretra dan vagina. Kemudian juga meningkatkan viabilitas sperma. Yang keempat, sphincter internal vesica urinaria yang berfungsi untuk berkontraksi untuk mencegah reflux semen ke dalam vesica urinaria atau retrograde ejaculation. Kemudian yang kedua pada mekanisme ejakulasi yaitu ada fase ejeksi. Nah, fase ini dikendalikan oleh sistem saraf somatik melalui saraf pudendus segmen sakral 2 sampai sakral 4. Impuls dari pusat ejakulasi di medula spinalis, kontraksi ritmik otot bulbospongiosus dan otot ischiocavernosus.
yang mengelilingi uretra dan pangkal penis. Kontraksi ini menghasilkan tekanan yang cukup untuk mendorong semen keluar dari uretra penis melalui meatus uretra eksternal dalam bentuk semburan. Tekanan ejakulasi meningkat akibat sinergi antara kontraksi otot perineum dan peningkatan tekanan intrauretral. Proses ini juga sering diiringi oleh orgasme yang melibatkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin di otak yang menyebabkan sensasi kesenangan dan relaksasi. Kemudian ada resolusi pasca ejakulasi. Nah, setelah ejakulasi, sistem saraf simpatis mengambil alih, menyebabkan vasokonstriksi arteri penis dan relaksasi jaringan erektil. Proses ini memungkinkan darah meninggalkan korpus cavernosum melalui vena dan mengembalikan penis ke keadaan flasid. Periode ini disebut fase refraktori, di mana pria tidak bisa mengalami ereksi atau ejakulasi kembali dalam rentang waktu tertentu. Lama fase refraktori ini bervariasi berdasarkan usia, kesehatan, dan tingkat hormon pria, terutama testosteron. Oke, sekian untuk soal nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.